Kenapa orang gampang stroke? Karena stroke belanja lebih besar daripada stroke gaji. Paham maksudnya, Bu? Stroke belanja lebih besar daripada stroke gaji. Itulah yang membuat orang sering stroke. Makanya pentingnya kita tahu bagaimana fadilah sholawat, agar kita senang bersholawat. Saya minta mungkin satu anggota ya, saya tunjuk boleh? Boleh. Tapi kalau saya tunjuk, siapapun ini ketentuan Allah. Nah, sini. Nah, berdiri. Berarti udah ketentuan Allah tadi. Iya, enak aja dapat hadiah tasbih kagak disuruh. Nah, karena dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Nih dasarnya salawat nih. Saya perumpamakan. Mohon izin pegang piringnya. Perhatikan bagaimana dasarnya salawat. Kalau sudah Allah dan para malaikat bersolawat, kira-kira kalau kita bersolawat, Nabi yang butuh salawat kita, apa kita yang butuh bersolawat kepada Nabi? Masya Allah, cerdas semua. Sebagaimana saya lempar pertanyaan, kalau kita sholat, kalau kita ibadah, Allah butuh ibadah kita, apa kita butuh ibadah kepada Allah? Subhanallah. Ingat, Nabi ini ma'asum, yang dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa Nabi masih butuh salawat kepada umatnya? Ingat, ini saya garis bawahi, Nabi tidak butuh salawat dari umatnya, tapi kita yang butuh salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maju dikit. Ini anggap ini air penuh, penuh nggak nih? Penuh. Ini air kosong. Bila mana kita tumpahkan air di dalam air yang penuh, luber nggak? Luber nggak? Luber nggak? Luber. Nabi sudah mentok keimanannya, tidak perlu disolawatkan, tidak perlu minta ampun kita kepada Rasulullah, kepada Allah untuk Rasulullah. Tapi keberkahan solawat, tatkala kita membaca lubernya air ini, itulah keberkahan dari dahsyatnya solawat. Allahu Akbar. Orang memaknai, oh Nabi butuh solawat dari umatnya. Enggak. Bayangkan air yang penuh ini, logika kita masih butuh ditambahin enggak? Enggak perlu. Ditambahin tumpah, ditambahin lagi tumpah. Nah, tumpahnya ini air, banyak dosa kita, umat Nabi banyak dosa, banyak salah, bersalawat kepada Nabi agar ketular dari air yang sudah tumpah itu. Itulah dahsyatnya salawat. Allahu Akbar. Makanya nanti kedekatan seorang umat terhadap nabinya bagaimana kadar salawatnya. Nabi itu udah maksum, Bapak Ibu, tidak perlu disolawatkan karena Allah sendiri sudah bersolawat kepada Rasulullah. Dan Allah siapkan kita sebagai sarana kita solawat agar tertular berkah kepada Rasulullah SAW. Ini air dicampurkan oleh air yang penuh akan tertumpah-tumpah, makin banyak, makin luber, makin luber, makin luber. Itulah berkah solawat. Coba jawab, semua pasti hafal. Satu sholawat yang kita baca, berapa kali Allah balas kebaikan buat kita? 10 kali kan? 10 kali. Allahu Akbar. Nah, itulah keberkahan sholawat. Udah Pak, izin selesai. Terima kasih banyak Pak. Ya, ini monggo dibawa minum. Ya, bawa minum ya. Ya, minum. Nah, itu baru tema tentang dahsyatnya sholat. Ibu banyak masalah, banyak problem, coba banyak baca sholawat. Nah, makanya kita memperingati maulid, artinya kelahiran. Bagaimana kita ingat-ingat akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang sering kita baca, dengan banyak mengingat Allah, hati kan menjadi tenang. Kalau hati kita gelisah, berarti kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ini manusia yang paling tenang kehidupannya. Tapi Rasulullah ekonominya biasa saja, tapi bisa keluar dari mulutnya, baiti jannati, rumahku adalah surga. Apa yang membuat rumah yang kecil, yang kalau mau sholat tahajud harus kaki istrinya digeser dulu? Kenapa? Lahannya kurang gede, tapi bisa terucap dari mulutnya, baiti jannati. Karena Rasulullah mengamalkan apa? Mengamalkan zikir senantiasa, ingat kepada Allah. Fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Rasulullah senantiasa ingat Allah di saat berdiri, di saat duduk maupun berbaring, senantiasa ingat Allah. Jadi kalau orang senantiasa ingat Allah, ingat ngelihat temen pakai
Fortuner, dia pakai sepeda, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kenapa? Makna bahagia bukan pada harta, makna bahagia tergantung daripada nilai syukur yang ada di dalam diri kita. Betul? Kadar keimanan kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Yang punya jabatan tinggi, saya pribadi punya ponakan, banyak polisi pula. Ujian semua kita, saya, semua manusia punya ujian. Salah satunya yang ujian yang Allah uji kepada kita dalam hal-hal pekerjaan. Saya mau tanya dan jawab. Pekerjaan itu ada dua. Ada yang halal, ada yang haram. Tergantung pilihannya mau yang mana. Tawaran di depan mata ditolak, itulah jihad. Melawan hawa nafsu. Ujian tawaran datang kepada kita. Maaf, ini bukan hak saya. Maaf, ini bukan yang Allah redoi. Maka itulah disebut dengan ujian hidup. Saya yakin bukan hanya polisi, siapapun kita pasti akan mengalami masa-masa ujian. Entah ujian ekonomi. Orang nih banyak stroke sekarang. Kenapa? Nih, kenapa orang gampang stroke? Karena stroke belanja lebih besar daripada stroke gaji. Paham maksudnya, Bu? Stroke belanja lebih besar daripada stroke gaji. Itulah yang membuat orang sering stroke. Kebutuhan besar tapi pendapatan kecil. Di situ nanti ada bisik-bisik setan. Istrimu tuh, oh minta baju, gak punya duit kan? Udah tuh ada tawaran, ambil. Kata malaikat jangan, itu Allah nggak ridhoi. Kata setan, udah ambil, urusan dosa nanti istighfar, katanya gitu. Emang ada yang tahu setelah kita berbuat dosa masih hidup? Makanya yang harus disegerakan adalah kalau kita berbuat dosa buru-buru kalau diambil itu kejahatan, setan menang dengan ayat Allah apa? As-syaitonu ya'izukumul faqara. Setan telah berhasil menjurumuskan kita berbuat keji. Makanya ingat dalam hidup kita. Kita nih hidup nunggu apa sih? Nunggu mati. Mati. Sekarang saya naik mimbar, ini mulai bahasa inti nih. Jadi hadirin rahimakumullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan dalam hidup kita. Renungkan, coba pejamkan mata dan renungkan. Apa sih fungsinya Allah menghadirkan kita ke muka bumi? Yaitu satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan, berganti detik, berganti menit, berganti jam, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, kita hanya menunggu daftar kematian. Tapi anehnya, terkadang kita lupa bahwasanya hari demi hari kita menuju kematian. Dan anehnya lagi, semakin kita menuju kematian, semakin kita lupa terhadap kematian. Bekal-bekal mati sering kita tinggalkan. Salah satunya adalah bagaimana malasnya kita dalam ibadah sholat 5 waktu. Bukankah 5 waktu amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada satu kisah yang disampaikan oleh almarhum Stephen. Tahu Stephen? Ketua Mu'alaf Indonesia. Apa dia katakan? Tidak ada yang paling penting, tidak ada yang perlu diburu-buru kecuali sholat. Dalil sholat banyak hadirin. Kenapa mesti tepat waktu? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berarti kalau sholat kita maunya kita mundur-mundur, maunya nanti-nanti, maunya jangan-jangan sholat kita bukan termasuk sholat orang yang beriman. Hati-hati hadirin. Ibu atasan kompol, bawahan menghadap, Pak Kuswanto, siap dan datang ke ruangan jam 9, siap dan saya datang jam 10. Marah nggak, Bu? Marah. Kamu gimana? Jam 9 saya suruh datang, jam 8, jam 10 baru datang. Marah. Memang kita masih dianggap hamba Allah dalam sholat.
tapi tidak dianggap oleh Allah hamba Allah yang taat. Betul. Yang kedua dalil sholat, ciri orang yang beriman. Dalam Quran surat Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ciri orang yang beriman, apabila disebut nama Allah wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kira-kira Bu Kompol, maaf, kalau orang sholatnya di nanti-nanti tanpa ada ujur yang penting di nanti-nanti, kira-kira hatinya bergetar apa enggak? Enggak bergetar. Ciri orang yang bergetar itu contohnya, walaupun lagi ada kerjaan, hatinya mendahulukan, ya Allah Rabb, engkau sudah panggil hamba dengan lantunan sholat, dihentikan ini dulu pekerjaan, baru dia sholat. Dalilnya mana? Dalam Quran surat An-Nur, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqami sholah. Orang-orang laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan jual beli, dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Maknanya apa? Mau polisi, mau tentara, mau ustadz, mau guru, siapapun pekerja kita, mau kita bos, karyawan, kuli bangunan, tatkala azan berkumandang, perintah Allah apalah? Hentikan sesaat, sholat lebih dahulu. Oleh karena itu dalam acara maulid ini, maka ambillah oleh-oleh, ambillah bekal, apa minimal, perbaiki sholat. Nah makanya insya Allah acara-acara seperti ini terus dalam hal-hal instansi pemerintahan diadakan. Jadi suburnya tanaman karena disiram air, tenangnya hati karena siraman rohani. Bu, paling begitu saja Bu ya. Karena ini sudah menjelang, saya juga ada jadwal khutbah Jumat, takutnya perjalanan macet. Pada kesimpulannya, teladani Rasulullah dengan kesabaran dalam segala aspek. Nah, yang ketiga, jadilah hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat hadirin, dalam kehidupan kita, ingat ini poin terakhirnya sebagai penutup, perhatikan betul-betul. Ini poin terakhir sebagai rangkuman. Dalam aspek kehidupan kita, dalam segala apapun pekerjaan kita, kalau kita sudah libatkan Allah di dalamnya, maka Allah akan berikan pertolongan. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang baik ambil, amalkan, yang tidak baik mohon maaf Ibu Kompol, karena setiap orang punya gaya dan bahasa dalam ceramah menyampaikan itu berbeda-beda. Karena saya ceramah di instansi, saya harus nadanya tinggi, menyesuaikan seragam para anggota polisi dengan moto melayani, mengayomi masyarakat. Kalau saya menceramahi anggota polisi nadanya rendah, bagaimana nanti semangat untuk mengayomi masyarakat? Betul? Takbir. Alhamdulillah. Baik, begitu saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.